Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, kembali lagi bersama Ade di podcast Sego seputar gereja. Nah, bintang tamu kali ini adalah muda-mudi yang cantik dan ganteng yang saya temukan sedang asik ngobrol di teras gereja. Boleh dong perkenalan dulu dari sini dengan siapa? Namaku Resi, Resi dari lingkungan mana? dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Nah, kalau sebelahnya Resi? Namaku Teresia Angelika dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis sama. Satu lingkungan dong? Oh, pantesan ngobrol ya. Kalau yang pojok nih, kita sudah gak asing dong pastinya. Hostnya Sego sendiri. Ya, saya Adi ya, dari lingkungan Elizabeth. Tapi nanti mungkin juga Yohanes Pembaptis. Mungkin. Oh iya. Oh, berarti calonnya orang Yohanes Pembaptis gitu. Oh, gitu. Berarti sebentar lagi kalian bertiga akan menjadi satu lingkungan dong. Ya, nggak tahu lagi. Tuh jangan ngomong lagi dong. Oke. Nah, ngomongin ini kesibukan kalian ini apa sih sekarang nih? Mulai dari Koko Adi dulu mungkin. Widih, saya Sibuknya Jawa. apa? Pasti sibuk ini Koko Adi. Saya baru menyelesaikan studi S1 di Universitas Terbuka PGSD. Kemudian saya juga mengajar di SD swasta di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya mana kok? SD mana? Surabaya Utara. Ya, Surabaya Utara. ya itu sebelah mana? daerah Tugu Pahlawan ya. Oh, bilang dong Tugu Pahlawan biar saya mengerti. Jadi nggak panjang mikirnya gitu loh. Oke. Kalau Tere, kesibukannya apa sekarang? Kuliah Kuliah aja. Kuliah di mana? di Unmer Malang. Malang, jauh banget. Berarti nggak kosong di sana. Terus pulang tiap Iya. minggu ke gereja sini. Iya. Oh, kenapa kok nggak ke gereja sana? Ataukah punya cem-ceman di Nggak gereja ada sini? partner. Nggak ada Atau partner. oh nggak ada partner. Kalau Resi Kalau aku ada partner di sini. sama kerja. Oh, kuliah sama kerja. Betul. Terus Nggak ada partner di sini juga. Jujur banget ya nggak ada, mungkin ini kode ya. Betul. Supaya apa? Promosi. Ada yang kecantol gitu loh ya kan. Ya barangkali ada Bapak Ibu yang memiliki anak laki-laki usia Kok jadi 20 itu ya? Biro sampai jodoh 30 di tahun sini ya? ya bisa ini. Ada Katolik juga ya. Syaratnya Katolik ya. Iya. Oke. Satu iman dan satu amin ya. Hmm. Nah, ngomongin tadi saya kan ketemu kalian sedang ngobrol-ngobrol santai di teras gereja. Emangnya ngobrolin apa sih? Kok seneng banget gitu loh kelihatannya. Santai, terus apa ya? Pokoknya have fun lah. Ngobrolin apa sih kalau boleh tahu? Oke, kita tadi kebetulan kita juga ada ini ya, project film di mana kita melakukan penggalangan dana dengan berjualan di gereja, berbagai merchandise, kemudian ada minuman juga di sana. Kemudian kita membicarakan tentang bagaimana caranya pendanaan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian project kita juga bisa berjalan karena proyek ini kan juga menyangkut umat banyak, melibatkan umat banyak. Jadi harus dipikirkan matang-matang, dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita juga tadi ngobrol kebetulan kita masih usia OMK sehingga kita juga membicarakan, mendiskusikan bagaimana OMK itu, kemudian kegiatan-kegiatannya. Ya kebetulan saya kan juga sudah lama nggak ikut di OMK, jadi ya sama mereka yang masih menjadi pengurus dan aktif di OMK Oh, ini jadi sharing-sharing tanya-tanya, gitu iya ya? tanya-tanya, dan ternyata kegiatannya seru. Seru banget. Seseru apa Resi? Seru banget. Ya kemudian kita juga ya lama nggak ketemu, jadi ya ngobrol-ngobrol tentang ya nanti kesibukan masing-masing. Lama nggak ketemu berarti jarang ke gereja dong. Ya kebetulan saya pindah server. Oh, pindah. Maksudnya dari server Krian ke server Surabaya. Oh, ke gereja Surabaya. Betul. Kita mikirnya jadi kemana-mana gitu kan ya. Nah, kalau yang lain ini gimana ini? Tetap di server klien. Tetap di server Krian. Masih setia. Masih setia.
karena belum mendapatkan cem-ceman yang di server lain gitu. Kayak gitu juga. Oke, ngomongin tentang di gereja sini ya. Kalian udah di gereja sini tuh dari kecil atau pindahan gitu? Mungkin mulai dari mana? Ini. Dari Resi dulu dong. Resi. Ya. Udah di gereja Krian ini sejak kecil atau kamu pindahan atau gimana? Kalau aku dari kelas 4 SD ini berapa ya? Lupa. 29 ya kan? Sekarang umurnya berapa sekarang? Aku masih muda. Oh, masih muda. Berarti sebelumnya di paroki mana? Sebelumnya itu aku Kristen. Oh, Kristen loh. Kalau boleh tahu? Kristen Dari apa? Kristen GKJW dulu Heeh. kan sebelum pindah ke sini aku di Kediri. Heeh. Ikut agamanya ibu, agama Kristen. Hmm. Nah, tapi ayahku tetap Katolik. Katoliknya ditinggalin masih di sini gitu. Iya. Terus kan nenekku udah meninggal. Kalau udah meninggal akhirnya ibuku pindah ke sini ikut ayahku. Akhirnya pembaruan nikah Katolik, terus aku sama ibuku katekumen. Ikut Katolik. Tapi dalam hati kamu kepingin juga tulus pindah ke Katolik apa karena ikut ibu? Ayo. Waktu itu aku cuma ikut. Oh, masih kecil gitu ya karena ya. Tapi sekarang sudah di Katolik. Yes, Katolik 100%. Amin. Amin. Tapi anak mana? Kristen atau Katolik? Katolik dulu. Itu tadi balik ke awal. Mungkin punya cem-ceman di sini. Ya, mungkin ya. Kalau Teris ya? Aku dari kelas 3 SD. 3 Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di Karangpilang. Di Oh. Santo Yusuf Karangpilang. Ya agak jauh sih ya dari sini ya. Iya. Terus pindah rumah di sini, akhirnya balik sini. Nah, Kalau Koko Adi pasti dari kecil dong. Saya dari Bayi. lahir, Dari lahir di sini. dipaksa Katolik saya. Maksudnya dipaksa gimana? Mungkin Iya. karena papa mama Katolik jadi ikut Katolik kan? Ya, ada seperti itu. Tiba-tiba saya lahir, apa ini bahasa-bahasa? Baptis gitu. Oh, saya Katolik. Gitu. Jadi ya memang ya kadang harus dipaksa ya kan. Harus dipaksa dipaksa. supaya Supaya Oh. Katolik. Dengan cara itu tadi lahir langsung baptis. baptis Katolik. terus mengenai Katolik nih. Pasti kan kita semua nggak asing dengan pelayanan-pelayanan di gereja. Masa iya kan ke gereja cuman ke gereja pulang, pasti kan ada pelayanan atau apa, atau mungkin nggak rajin pelayanan. Rajin. Kalau Tere gimana? Pelayanannya dari dulu. Kalau Tere kan dari kelas 3 SD di sini. Oh. Nah, itu di gereja sini sering ikut pelayanan apa? Atau kalau kecil kan pasti biak toh. Ya. Terus? Pelayanan-pelayanan lainnya? Kalau mulai aktif tuh pas waktu masuk ke OMK. Mhm. Masuk OMK itu kelas berapa? Ya? Kelas 9 SMP. Ya. Kelas 9. Kelas, heeh. Kelas 3 SMP. Terus itu udah mulai aktif kayak Mazmur, lektor gitu. Terus juga kor karena ya ada wadahnya di OMK itu. Terus akhirnya sekarang ya kesini seperti ini. Ya. Seperti ini bagaimana maksudnya? Ya sama-sama aja kayak kor kayak gitu. Selain itu, untuk yang sedang berjalan ini pelayanan apa? Nyapu gereja. Siapa tahu bantu Mas Valen gitu. Terus kebetulan baru join ke kolam. Masih baru ini. Iya. Sebagai Mazmur. wah, selamat datang di kolam. Selamat. Sudah itu aja. Terus ikut gabung film juga kan? Iya. Terus Koko Adi dulu deh. Oke. Dari kecil. Nah, ini kan pasti ceritanya panjang karena kan dari kecil lahir sudah Katolik. Pasti kan sudah nggak asing dong dengan pelayanan-pelayanan di Katolik. Pelayanan itu bahkan pelayanan saya itu dimulai dari sebelum beberapa hari Minggu, beberapa hari sebelum hari Minggu. Jadi dulu itu ada koster namanya Pak Mus. Nah, Mbak Mus itu biasanya itu menyiapkan hosti. Nah, saya membantu memilih dengan Dimas, dengan Tio ya, dengan kakak-kakak yang lain itu membantu untuk memilah hosti yang betul-betul bulat. Kelas berapa saat itu? SD kelas 2, kelas 3. Berarti dari kecil banget ya? Loh, saya makanya itu karena dipaksa itu akhirnya saya saya Katolik ya. Makin rajin ya kan. Nah,
Nah itu saya memilah-milah, kemudian yang kurang utuh kita makan. Oh gitu. Iya, dulu gitu. Aku baru dimakan. tahu kalau kita bisa bantuin milah-milah hosti. Soalnya aku kan belum pernah tahu kalau ternyata kita juga bisa bantuin untuk milah-milah hosti. Karena kan yang aku tahu ya hosti itu kan berharga banget gitu ya, suci banget gitu loh. Terus apakah kok bisa dimakan itu emang boleh ya? Boleh karena belum diberkati. Oh, Belum diberkati oleh jadi bisa ya. Romo. Nah, kalau misalkan mau coba ya, mungkin dari agama lain yang non Katolik itu mau nyoba ya, coba beli di toko-toko kayak di Surabaya itu banyak toko-toko yang menjual peralatan-peralatan Nasrani-Nasrani itu mungkin jual hosti juga di situ. Jadi bisa dicoba di situ. Mencoba hostnya. Iya, mencoba hosti Pengen tahu tanpa masuk rasanya. Katolik. Terus selain itu apa Oke, lagi? setelah itu saya beranjak kelas 4 komuni. Seperti anak-anak pada umumnya komuni, kemudian masuk di Misdinar. Oh, sempat ikut misinar ya? Ya. Kebetulan saya laki-laki kan. Mm-mm. Jadi masuk di Misdinar. Di Misdinar pelayanan-pelayanan, beberapa generasi pembina sudah dilalui dan saya sempat menjadi pembina bersama teman saya. Karena kekosongan waktu itu pembinanya nggak ada yang ngurus, akhirnya masih usia SMP kalau nggak salah itu. SMP sudah jadi pembina. Membina adik-adik yang masih SD. Luar Si biasa. SD, kemudian lepas dari Misdinar di OMK. Di OMK pelayanan-pelayanan biasa ya, buat kegiatan sama teman-teman. Terus setelah itu ya sekarang Tapi di dulu Komsos. Koko kan sempat jadi ketua OMK kan? Ya sempat jadi ketua OMK itu juga nggak tahu itu yang milih siapa. Padahal sudah ada yang woro-woro untuk milih orang lain loh. Ya, Tapi kok berarti yang kan dipilih saya. Kepercayaan teman-teman itu ke Ko Adi itu besar untuk Hmm. membawa OMK menjadi semakin maju. Nah, Hmm. ngomongin dulu jadi ketua OMK ini. Apa aja yang udah dikembangkan di OMK waktu Koko Adi jadi ketua ini? Oke. Atau ada kemajuan apa? Apa nggak ada apa-apa? Atau lempeng-lempeng aja? Iya, waktu saya jadi ketua, sebelum jadi ketua OMK itu saya bersama beberapa teman itu membuat kegiatan rekoleksi yang tujuannya untuk meregenerasi struktur pengurusan dari OMK. Nah saat itu OMK sudah vakum kurang lebih 1 tahun dan kemudian kami menjalankan rekoleksi untuk membentuk kepengurusan dan sepertinya ini yang pertama kali yang dilakukan voting bersama-sama dengan peserta rekoleksi. Oh, berarti sebelumnya itu nggak pakai voting gitu? Atau Sebelumnya langsung voting gitu? hanya voting terbatas. Terbatas maksudnya nggak semua. Ya ada orang pendahulu-pendahulu OMK? kita yang berkumpul Mhm. mendiskusikan siapa yang cocok di bagian ini dari teman-teman yang ada waktu itu yang aktif di OMK. Oh, berarti bukan voting semua anggota OMK gitu. Betul. Ya. Jadi baru waktunya Koko Adi ini voting dari semua anggota OMK. Dan saat itu saya baru tahu bahwa suara Tuhan itu nyata. Gimana? Ya maksudnya? karena itu tadi, karena ada yang mencalonkan diri, ya menggalang massa dengan berbagai cara, baik itu cara sehat maupun tidak sehat, ya kan? Tapi ternyata yang diem aja yang terpilih, gitu loh. Jadi itu kalau nggak suara Tuhan nggak mungkin dong. Iya benar. Kayak Nggak mungkin pemilu juga. kita nggak kampanye, ya nggak mungkin dipilih dong. Benar. Kan orang nggak Satu kenal. juga kan mungkin kepercayaan itu tadi kembali lagi kepercayaan teman-teman ke Koko Adi mungkin lebih mungkin sosok Koko Adi ini bisa membawa OMK yang ke jalan yang lebih baik atau mengembangkan OMK yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya nggak tahu juga kalau pandangan orang seperti itu ya. Kalau saya sih biasa aja. Biasa Suara aja. Tuhan itu tadi ya. Ya jalan-jalan aja kan main-main di OMK itu kan sebetulnya kita harusnya banyak main-mainnya. Ya harusnya enggak sih. Harusnya banyak ibadahnya Banyak baru. membantu juga dong. Iya, baru gereja. pelayanannya baru ke itu. Tapi saya waktu itu berbeda. Saya puter jadi main-main dulu tapi di dalamnya saya bumbui dengan hal-hal yang berbau rohani. Gitu sih. Terus selain itu, setelah itu sekarang ini yang lagi berjalan Eh, sibuk pelayanannya atau di ikut Komsos kolam ini. juga? Oh di Komsos ya sih. Jadi host Kolam nggak diterima saya kayaknya di kolam ini. Kenapa nggak diterima? Karena terlalu
terlalu banyak kayak kolamnya nggak muat. Wah ini Bu Kris, Bu Agung, mungkin Koko Adi bisa direkrut tuh. Tapi mau kan jadi itu masuk di kolam, jadi lektor atau mungkin Masmur, suaranya Saya bagus. dulu Mas Mo. Sekarang Cuma ya. ya enggak. Mungkin sekarang kan bisa masuk. Enggak lah. Kan pemasmur juga Saya kan fokus, pasti dibutuhkan. Lebih banyak sementara di Komsos dulu untuk pengembangan pewartaan di digital. digital. Berarti ide-idenya lebih ke digital ya sekarang ya? Ya, arahnya nanti Komsos ini selain pelayanan tetap seperti yang konvensional, seperti yang biasa, dokumentasi dan sebagainya. Nanti semoga Komsos ini dengan bertambahnya anggota kita bisa mencakup banyak hal ya, nggak cuma podcast ini, tetapi juga nanti ya kalau ada wawancara itu kita bisa handle juga. Biar ada gebrakan-gebrakan baru Betul, ya. konten-konten yang Nggak hanya lebih menarik. kok aja kan. betul. Terus untuk Tere gimana Ter selama ini? Oh Tere udah ya tadi ya lupa. Ya ampun, maaf ya Resi, kamu aku lupa kan. Jadi Resi ini ini memang Resi pasti lebih panjang sudah biasa. Enggak. Ayo Resi Parah sih. gimana? Resi pasti pelayanannya banyak banget ini. Sampai di gereja aja pulangnya sampai sore-sore kan. Pasti pelayanannya itu banyak banget. Apa aja Res? Kalau aku mulai aktif itu sama kayak dari waktu masuk MK. Tapi dulu kan diajak terus aktif, tahu teman-teman, akhirnya ikut pelayanan OMK yang biasanya gitu kayak KOR dan lain sebagainya. Apa jadi salah satu pengurus juga? Kalau untuk periode ini ya. Jadi apa Resi? Jadi sekretarisnya. Oh, Ya. sekretaris. Ya. Berarti sempat jadi sekretarisnya Mas Bu Adi. Adi. Ya. Sempat. Ini sekretarisnya. Gimana tanggapannya Anda? Ya jadi kan memang kan dalam kepengurusan OMK yang dibentuk waktu itu kan salah satu bagian dari kaderisasi. Ya puji Tuhannya banyak teman-teman yang baru bergabung itu bisa masuk dalam nominasi ya, orang-orang yang dipilih sebagai pengurus OMK, dan ini keren-keren semua. Semua ini. Harusnya keren-keren semua. Harusnya. Tapi Harusnya. kan berproses. Oh iya, semua hidup semua itu perlu proses. proses ya Betul, kan. hidup itu Terus proses. selain itu OMK apa lagi? Terus ikut kolam. Kolam sebagai Dari Masmur. suaranya merdu berarti. Boleh dong dicoba. gas. Nah kan siapa tahu di teman-teman bapak-bapak ibu-ibu pengen dengar suaranya Resi yang asli gitu. Kan biasanya kalau Masmur kan ketutupan masker. Nah, ini kelihatan wajah cantiknya, suaranya gimana biar orang-orang bisa tahu oh ini Resi gitu. Aduh, Masmur yang mana ini? Terserah yang Masmurnya hafal. baru semua. Yang hafal aja mungkin. Apa ya? Ngecek suara. Aduh. Dibanding Itu bukan Tidak Masmur. Apa, Mbak? Lupa. Aduh. Ya udah deh, pelayanan lainnya selain kolam juga apa? selain di Katolik. Ya. Kan sebelumnya nggak Katolik. Oh, sebelumnya. Apakah Tapi kan masih kecil. sebelumnya? Sebelumnya yang di Kristen itu aku ngajar biak di Kristen di gereja aku yang dulu di Oh, ada biak ya? GKJ. Waktu itu kelas berapa? Kok udah ngajar biak? Res, biak itu kepanjangannya apa Res di sana? Gusuk biak. Apa ya? Apa? Bukan biak. Biak itu kepanjangannya Bina Iman Anak Katolik. Ya di sana jadi Bina Iman Anak Kristen gitu. Sama biak. Iya, lupa. Apa? Lupa. Ya pokoknya kayak biak. Versi satunya lah ya. Kristen. Aduh, kelamaan di Katolik ini kan. Ya, Iya. Itu kelas berapa ngajar itu? sebelum aku pindah ke sini, berarti ya di kelas 3, kelas 2. Terus di sini kok Keren. nggak menyelesaikan mengajar anak-anak kecil? Aku itu malu. Malu kenapa? Kan dulunya kan nggak malu. Baru kalau pas masuk MK barulah Loh, baru kan biasa. pindah di sini udah kelas 4 SD, berarti kan udah lama.
Iya, waktu kan maksudnya Pak baru pindah ke sini kelas 4 SD itu kan masih jadi anak baru di sini. Jadi kan masih gitu. Jadi, Tapi kan sekarang udah gede. iya. Kan siapa tahu tuh ya, Bu Ratna, Bu Al sama Bu siapa sih? Bu Iya, Asti. berat. Mungkin perlu tenaga, Bantuan, ya kan? bantuan. Resi Bisa siap juga. kan? Itu minggunya sering banget terlambat. Berarti kalau minggu bangun terlambat, berarti kalau Sabtunya kamu begadang dong. Kemana kalau begadang Resi? Enggak jualan. Jualan apa? Iya, jualan sabun untuk penggalangan dana film. Mantap. Nah, tapi kan nggak sampai malam. Pulang gereja paling jam berapa? Jam 9. Nah, jam 10 berarti kamu main dulu. Enggak, istirahat sambil main HP. Terus kebablasan sampai pagi, akhirnya tidur. Oke, kita udah ngomongin pelayanan. Aku pingin nih sebagai anak muda kita sharing-sharing juga dong Mas mengenai doa-doa. Kan pasti kan kita udah dewasa nih ya, udah ada beberapa pengalaman hidup yang terbantu melalui doa gitu. Resi sering nggak? Doa apa yang sering Resi doakan? Kalau mungkin terbentur masalah atau apa? Atau sakit hati? Doaku setiap hari ya, setiap pagi sih ini. Itu doanya itu novena 3 kali Salam Maria itu setiap hari. Rajin lu ya. Terus Santo Tadeus itu. Terus dan ada beberapa doa di Katolik yang kita doain setiap pagi. Ya wis itu setiap hari. Soalnya kan apa ya, aku doa itu karena dunia kerja itu kan keras ya. Berarti doanya baru-baru ini. Dari dulu. Maksudnya doa semuanya itu loh. Itu dari dulu setiap pagi. Oh. Maksudnya kan aku kenapa doa kayak gitu. Maksudnya gak doa spontan biasa gitu. Karena dunia kerja kan keras. Itu kan aku takut gitu. Jadi kan kalau doa itu kan lebih bisa. Jadi kamu memilih hari. Oh, jadi kamu memilih doa itu. Dan kalau novena 3 kali Salam Maria kan wis apa ya? Itu sangat membantu banyak sekali. Kenapa kok kamu milih doa novena 3 kali Salam Maria, Santo Tadeus? Kenapa kok nggak doa lain, doa Rosario? Kan Kalau Rosario kan ya, itu doa Rosario itu di saat-saat genting. saat genting aja dia Rosario. Ada gitu. levelnya, berarti doa itu ada levelnya. Bener, berarti kalau genting banget Rosario terus genting banget doanya apa? Itu yang paling genting itu Rosario. Berarti ada tipe-tipe gentingnya, ada level 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Yang paling genting Rosario. Kalau nggak ada jalan wis Rosario. Oh, tapi kalau sudah keluar dari jalan itu Rosarionya berhenti. Rosarionya Bunda Maria tolong didengar ini anaknya. Tapi saya tetap doa novena 3 Salam Maria. Kenapa kok novena 3 kali Salam Maria? Apa ya? Kenapa kamu memilih doa itu? Karena doa itu dari dulu tuh sangat membantu saya segalanya. Taunya dari mana kok novena itu kamu bisa bantu? Atau kamu diajari ini loh, kan Ya. kenapa sih doa ini loh novena 3 kali Salam Maria ini loh, aku kemarin doa ini berhasil gitu. Awalnya itu kan dibilangi kalau apa namanya novena 3 kali Salam Maria setiap jam berapa ya, jam 9 malam secara berurutan dari 9 hari ya. Itu kan katanya doanya terkabul. Tapi kan kalau aku dulu doa itu kan naik jam 9 malam terus kan itu ya banyak godaan gitu. Banyak ngantuknya. Nah, dari apa akhirnya Tapi kalau main handphone kan nggak ngantuk. iya itu bedanya. Bedanya doa dan main Dan handphone. godaan. makanya sering aku doa panjang itu setiap pagi soalnya kalau pagi kan nggak ngantuk. Jadi bangun tidur langsung Langsung doa. doa. Bukan lihat HP ya. Enggak. Oh, Tidak. perlu dicontoh nih. Kalau Ter, Kalau tiap harinya paling ya sama novena 3 Salam Maria itu sama Angelus. Ya. Setiap jam. Setiap jam 6 kalau udah bangun. Kalau nggak bangun nggak. Kalau nggak bangun ya enggak. Terus kenapa kamu pilih novena? Emangnya? Ada masalah juga. Iya, Masalah apa? biasa. Anak muda. Oh, percintaan pasti, ya kan? Anak muda godaannya itu. Kalau udah cintanya udah
terombang-ambing pasti larinya doa novena. Bener nggak? Rosario. Kenapa emangnya? Apanya? Lagi terombang-ambing atau Iya, gimana? iya, udah. Oh, nggak boleh dibahas. Terus selain itu. Pesan itu ya mungkin doa spontan biasa. Novena. Ya, cukup rajin ya. Pokoknya nggak lupa doa ya. Kalau Koko Adi, apa aja ini doanya? Pasti dari A sampai Z ini. Saya itu kalau doa nggak pamrih kayak mereka. Kenapa? Doanya kalau ada masalah, untuk menyelesaikan masalah, berarti pamrih itu. Kalau nggak ada masalah nggak doa. Pamrih. Kalau saya doanya Anak muda kan biasa gitu kok memang. Nah itu loh, makanya anak muda ya jangan pamrih kalau doa ya doa. Gitu. Kalau hatinya lagi sakit hati atau apa, Ya, wes aku ke gereja wes doa. Mending. Tapi kalau nggak ada apa, ayo kalau hengkoti ada loh. ada ya. temen dugem lupa Paling. gerejanya, parah sih. Kalau saya sehari-harinya doanya doa makan versi pribadi tapi jadi nggak ikuti yang panduan itu ya, tujuannya hanya untuk bersyukur aja sudah dikasih makan. Selain itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi saya dulu pernah tekun berapa bulan ya, 3 bulan waktu itu habis rekoleksi retret ya, bukan rekoleksi kan, retret OMK itu ya nggak banyak waktu itu OMK-nya itu. Salah satu pembicaranya itu saya ingat itu Pak Untung Subagio. Nah, punya anak namanya Adi Subagio. Ya, oke. Nah, itu beliau mengatakan bahwa ada seorang nabi atau siapa itu saya lupa. Beliau itu berdoanya itu hanya mengucap ya Yesus datanglah. Nah, terus setelah itu dalam doanya itu tiba-tiba dia bisa terangkat lah, dalam tanda kutip ya, bukan terangkat yang fisiknya mungkin, yang terangkat jiwanya atau bagaimana, kemudian bertemu Tuhan dan segala macam. Nah, saya itu terinspirasi dari itu, bukan untuk bertemu dengan Tuhannya, saya belum siap gitu loh bertemunya. Nanti ditanyai aneh-aneh di podcast saya sama Tuhan. Di gimana sih kamu di dunia di enak lah. Ngapain aja kamu di dunia gitu. Alah Tuhan kan tahu, lihat dari atas. Ya itu saya sempat menekuni itu 3 bulan dengan bersambung dengan doa Salam Maria, yaitu meskipun nggak bulan Rosario ya, tapi saya melakukan itu dan hal yang mengejutkan itu terjadi memang. Bukan terangkatnya, tapi saya itu tiba-tiba terpancar ya, dalam keadaan pejam itu terpancar cahaya putih sekali. Nah, sejak itu saya nggak bisa tidur karena seakan-akan itu ada 2 orang yang sedang berdiskusi di dalam pikiran saya. Saat itu posisi usia berapa? Saya kuliah waktu itu. Oh. Saya kuliah waktu itu. Mungkin sekitar tahun 2013 kayaknya. 2013. Umur berapa ya saya itu ya? Lupa saya umur berapa. Sekarang umur berapa itu. Memang? Sekarang ya 27. Gue saya kira 30. Iya. Lanjut. Ya itu terus ya semenjak itu saya berhenti untuk berdoa yang macam-macam. Karena ya menurut saya itu ya berbahaya bagi saya. Berbahaya gimana maksudnya lu? Ya itu tadi loh. Bayangkan Anda hanya tidur paling itu 1 sampai 3 jam dari 24 jam selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun lebih saya. Kayak gitu. Sampai mau konsultasi juga, tapi masih bingung konsultasinya ke siapa waktu itu. Akhirnya nggak jadi. Sampai teduh ya masih ada sampai sekarang, cuma karena mungkin sudah terbiasa ya. Jadi ya tetap tidurnya 3 jam paling enggak sekarang per hari, tergantung waktu kalau malam. Tapi kalau tidurnya subuh enak, bisa sampai jam 12 siang bangunnya. Enggak kerja dong. Nah itu waktu tertentu memang. Waktu tertentu kan, hidup nggak hanya dengan sabda Tuhan. Yuis. Dengan daging juga. Iya. Itu ada di buku tulisan saya, di buku KVK, Katolik versus Katolik. Waktu pembangunan paroki Santa Monica Krian. Iya, ngomong-ngomong bukuku di mana ya? Nah kan. Aku beli. Ya harus beli.
Jangan sampai nggak beli ya kan. Saat itu aku juga belum kenal sih, cuman ya ditawarin ya beli aja. Hmm. Oh, ditawarin oleh Romo Felix. Oh, Romo Felix. Kebetulan Romo Felix kan teman seangkatan sekolah SMA juga gitu. Bro Felix. Ya, Bro Felix. Terus ngomongin doa tadi, kan pasti kan kayak kalian kan ngomong doa kalau ada masalah. Nah, pasti kan setelah doa itu kalian dapat pencerahan lah istilahnya ya untuk menyelesaikan masalah. Boleh tahu nggak apa ya? Selesainya namanya? gimana dari doa Selesai itu? melalui bantuan doa itu gimana? Contoh kasus Kasus contohnya. di PHP cowok itu loh. Gimana? Oh, ini di PHP juga. Oh, masalahnya Resi di PHP juga. Oh, memang Wah, ya. saya kaget kok. Anak cewek itu gitu ya. Sangar Resi memang. Gimana Resi? Gak usah malu, kita sama-sama anak muda kok ya kan. Sharing ke Problematika teman-teman. anak muda itu memang ya satunya tuh paling ujung itu kisah cinta. Ya enggak tuh? Ya saya masih muda, nggak tahu ujungnya. Gimana? Saya sudah tahu. Bisa dong di-sharingin, siapa tahu temen-temen bisa lihat, oh aku jadi nggak perlu nangis-nangisan, aku perlu berdoa aja. Gimana? Kalau aku ya itu apa ya kesalahanku juga, tapi ya gimana, namanya juga percintaan. Oh iya. Maksudnya setelah itu, kamu kan setelah itu kan doa, terus Tuhan Bunda Maria itu menjawabnya gimana? Apakah kamu didatangkan sesosok laki-laki yang lebih baik atau gimana? Atau kamu tetap dengan kesendirian tapi hatinya lebih bahagia? Itu di saat itu terjadi. Iya. Kamu rajin nih berdoa ya kan? Itu kan tadi aku bilang kalau waktu wis sampai pucuknya kan aku udah rosario. Iya, rosario. Nah, itu udah rosario berapa hari? Itu penting banget ya saat itu ya. Penting ya wis itu. Akhirnya Tuhan kasih jawaban apa ya? Apa ndek pikiranku tuh wis gak apa-apa. Soalnya aku tuh dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang bersyukur sama adanya aku. Aura positif gitu ya. Ya kayak ini Mas Adi ya kan? Ngapain mikirin dia? Ada orang yang lebih banyak di sekitarmu yang lebih ngasih afirmasi positif daripada dia. Berarti lebih banyak aura positif yang masuk ya Daripada jadinya. Negatif. Toxic. Satu negatif terus diberikan dengan banyak yang positif. Nah, kalau untuk tadi kan juga sempat ngomongin doa karena kerjaan ya. Itu maksudnya gimana? Oh ya. Maksudnya kan apa ya? Aku kan ya takut gitu kalau Takut kerjaan apa itu kerja? ya namanya kerja ya pasti ada masalah. Sikut-sikutan ya. gitu. Nah, kan kadang ya wis lah, tapi kadang ya kan ada rasa takut tuh. Ya wis itu kalau daripada aku takut sendiri ya wis aku. Tapi dengan berdoa itu kamu jadi rasanya jadinya mungkin ya wis lah, tetap takut tapi ya wis aja takut kan. Oke. Aman. kudu tetep takut apa ya? Mungkin doamu kurang serius karena kamu tuh takut. Apa ya? Ada kelegaan tersendiri ya. Pokoknya kalau aku kerja, ya wes kerjain. Nanti kalau ada masalah ya wes. Dijalani aja. Pokoknya ada Tuhan yang membantuku. Bukan takut awal masuk kerja aduh dia aku kayak gitu. Yes, itulah. Terus lainnya ada lagi mungkin? Apa ya? Takut hal-hal tidak terduga terjadi. Contoh. Apa lagi? Takut itu penciptaannya itu lagi gitu. Iya, takut. atau mungkin doa supaya mendapatkan yang lebih baik dari yang dulu, seimbang juga, jadi bisa seamin gitu. Iya, itu tambahan doa setiap pagi. Oh. Gitu. Tetap ya. Berarti nomor 1 itu keinginannya itu tadi ya. Enggak juga, ya wis itu perintilan keinginan. Kalau Tere ini apa? Tadi sih ngomongnya Tere tentang tentang cinta kan ya. Gimana Tere waktu itu? Kalau yang
yang sekarang belum terjawab. Belum terjawab. Maksudnya Belum terjawab, belum tahu ujungnya. jadi masih Proses. masih tersambung, akan tetapi belum ada ujungnya gitu. Yang mana? Loh, gimana ini, malu-malu kok. Mungkin bisa sharing ke Koko Adi tentang cita. Coba ditanya. Coba Saran mungkin saya bisa kasih masukan. putus. Loh, jangan gitu. Lo katanya masih sambung. Yang mana? Nah, ya inilah pemirsa ya. Kita Problematika anak muda. seperti di rumah Uya ini ya. Ini ngomongin apa sih? Ujung-ujungnya ngomongin cinta ya gitu ya. Tapi nggak masalah. Lama-lama kita buka podcast Biro Jodoh mungkin. Oke, boleh, bisa. Gimana Tere? Atau ada doa lain yang menjawab permasalahanmu? Ya, hal lain itu kayak dulu waktu itu sempet kan kuliah di WM. Terus di situ tuh kayak gak kuat, kayak Toxic gitu. Toxic Nggak gitu. kerasanya kenapa? Gak Kan kesan karena mungkin lingkungannya Toxic. loh, tapi kan kuliah ini kan biasanya kita yang milih sendiri atau diharuskan mama sama papa masuk di WM Nggak atau diharuskan gimana? juga, tapi diarahkan. Diarahkan, terus kamu Terus menyetujuinya. ya secondnya yoga. Tapi kan bisa toh kalau kamu tuh umpamanya nggak feel di kampus ini, kan bisa kamu, aku nggak feel di sini, aku pengennya di sini. Apa saat itu kamu manut aja? Manut aja. Terus tapi pas waktu dijalanin ternyata nggak feel. Itu semester berapa? Semester 1. Oh, masih baru. Baru. Masih anak maba. Masih beradaptasi. Kenapa nggak dicoba dipertahankan dulu sambil doa gini? Iya, saya tak coba selama 1 semester. Disuruh sama papa. Tapi nggak Ya bisa. udah, coba dulu selama 1 semester. Terus itu kamu doa supaya apa waktu itu? Terus belum doa itu. Oh, belum doa. Gimana? Berarti masih panjang ini ceritanya. Gimana? Terus akhirnya akhirnya nganggur kan selama setengah tahun. Akhirnya bingung pilih kuliah di mana, mau jurusan apa, takut salah lagi. Akhirnya di situ Doa untuk supaya tahu bener-bener. Iya, supaya nggak salah. Cuman sekali aja salahnya, Iya. terus ini besok bisa sampai selesai. Akhirnya Ya udah terjawab. Akhirnya milih ke Malang, ke UNMER, ambil pariwisata. itu udah sesuai feel banget ya. Enjoy sekarang berjalan. Udah semester berapa? 5. Wih, Bentar lagi 5, ya. 6, 7 terus skripsi dong. Iya. Jurusan? Pariwisata. Oh, jadi seneng itu ya, pariwisata gitu atau Enggak juga gimana? sih, karena bingung. Maksudnya nanti kerjanya di travel. Oh, kerja Admin iya. travel. Ingin jadi travel Iya, gitu. iya. Jadi admin atau jadi pengusahanya gitu. Jadi kalau bisa ya pengusaha. Amin. Min. Berarti Yuk kalau sego yuk. kalau- Sponsor. berarti besok kalau punya travel gitu kita bisa ya harga teman ya. Bisa. Oh, saya yang bisa 80%. ini yang bisa kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Harus Bisa. bisa. Ini untuk Tuhan loh. Kita lihat ya besok kalau siapa tahu bener-bener punya. Amin. Min. Amin. Terus ada lagi mungkin? Udah itu aja. Masalah cinta. Oh iya, boleh. Gimana Kita seneng cinta? kalau masalah kayak gini. Dulu. Dulu gimana? Kan pengalaman ya. Iya, pengalaman. Yang sama teman saya bukan? Pengalaman adalah guru. Sama. Bukan. Oh, bukan. Itu berbeda. Oh, gimana bedanya Resi? Banyak ya berarti ya. Astaga. Nah, nggak yang paling genting yang mana ini? Permasalahannya. Cintanya ini. Ya kan waktu itu habis putus. gitu Kenapa kan. nih? Putus. Sama yang Enggak, Res. Kan gue sama Sama yang- Aku bingung itu. Enggak, permasalahannya itu kenapa? Kan biasanya kalau anak muda kan orang ketiga. Gitu. Terus akhirnya Hai kalian orang ketiga. terus putus, terus gamon ceritanya. Akhirnya doa. Apa? Gamon. Gagal Apa itu? move on. Oh, ya. Oh. Bahasa baru yang saya tahu gamon. Ya ini menunjukkan usia kita sih. Kesenjangan usia itu nggak bisa bohong. Sulit. Terus. Oke. Gamon kan akhirnya doa minta apa ya? Waktu itu doanya minta balik. Oh, Supaya balik gitu. jadi masih sayang gitu ya. Nggak bisa dilupakan gitu Iya. ya. Terus
sakit. Berarti terindah dong dia ya. Enggak. Enggak. Tapi biasanya jawaban pertama itu yang jujur loh. Terus akhirnya doa. Tapi malah nggak dikasih balik, malah perasaan saya nih. Ya mungkin itu Tuhan menunjukkan ini loh yang terbaik buat Ya. kamu. Kamu nanti balik, kamu sakit lagi. Makanya gila udah Nah itulah kebaikan Tuhan. Suara Tuhan kata Koko Adia. Suara Tuhan. Terus sekarang udah dapat lagi gitu yang terbaik. berapa ya? Oh aduh. Tadi kayaknya Resi loh, Resi. Resi nih. Jangan-jangan kamu orang ketiganya, Resi. Kamu orang ketiganya. Mungkin malah orang. Jangan-jangan ini teman curhatnya Tere cuman Resi ya? Wah ya keluar semua gitu. Oh, dia udah bisik-bisik tantem nih kau. Pulang dari podcast langsung mama. Nah itu aja. Oh itu aja. Koko Adi mungkin ada cerita seru lagi kok. Nggak pernah sih kalau saya yang mohon-mohon gitu sih. Mungkin Koko Adi Memang nggak dari punya dulu. masalah mungkin ya. Ada masalah tapi cuma Diserahkan sama Tuhan. percaya atau enggak ya bahwa kadang itu kalau kita ke gereja mendengarkan sabda Tuhan, baik itu bacaan pertama, kedua, ketiga, bahkan Mazmur atau Haleluyanya itu ketika kita punya masalah ada hubungannya loh. Iya, di situ. memang. Ya kan? Mm-mm. Ada hubungannya. Jadi ya dari situ saya lebih ambil logika berpikirnya yang nanti bisa diterapkan di permasalahan yang saya hadapi. Jadi kalau yang doa-doa itu saya lebih banyak ke bersyukur aja. Iya sih, memang kadang kita kalau dengerin sabda, dengerin bacaan, Mazmur, itu kita lebih nyes ke hati tuh ketika kita ada masalah. Loh, kok kayak masalah yang kita hadapi ya? Iya enggak? Kayak ada jawaban gitu loh. Kok mirip sih sama kisahku sekarang gitu. Tapi kalau kita nggak ada masalah ya biasa aja kayaknya gitu kan. Apa mungkin kita yang kurang fokus ya? Jadi sih. Bisa karena kurang fokus. Jadi intinya bersyukur ya kok ya. Ya jangan cuma bersyukur tapi juga harus kita berani untuk bertindak. Kita hanya berani bertindak ya. Resiko kan setiap resiko pasti ada dan carilah resiko-resiko yang paling minim, itu aja. Karena kan setiap permasalahan itu kan juga dari Tuhan ya. Pasti ada pemecahannya. Dan itu juga jadi pengalaman buat kita kan. Betul. Mendewasakan diri kita. Biar tegar dan gak gamon. Bahasa baru gamon. Kalau kita punyanya Cimon. Itu stasi gamon bukan ya. Oke, ngomongin film nih. Tadi kan kalian bertiga juga gabung di film nih. Iya kan, film kisah sengsara ya. Ya. Via Dolorosa itu. Ya. Sebagai apa nih Koko Adi? Saya bukan pemeran, saya cuma sekretaris saja. Jadi saya membantu teman-teman untuk ya buat proposal, kemudian diskusi-diskusi tentang visi misinya itu dari film ini seperti apa. Karena kalau kita hanya sekedar membuat film, ya menurut saya itu akan kosong kalau kita tidak punya visi misi yang jelas. Ini film ini untuk apa? Selain ditonton loh ya. Terus selain pesannya juga untuk apa? Tapi di situ kan juga bisa kita untuk menggerakkan umat, untuk memetikkan partisipasi umat setelah kita berpandemi 2 tahun itu. Nah, harapannya ya umat-umat di paroki ya bukan hanya di wilayah Krian tapi yang dicakup oleh paroki Santa Monica Krian ini bisa berpartisipasi sehingga nanti bisa ditularkan, semangat itu bisa ditularkan ke stasi-stasi teman-teman di stasi-stasi lainnya, baik di paroki juga, sehingga ya sukacita itu bisa menyebar gitu. Kenapa kok nggak pengen ikut sekalian gitu main filmnya? Saya percaya bahwa setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Mungkin filmnya untuk di balik layar mungkin ya. Atau kebutuhan, ada faktor kebutuhan sih, kalau semua dicakup kan juga nggak baik juga. Akhirnya kan itu menciptakan dominasi, kemudian eksklusivitas, dan itu yang membuat kadang orang lupa diri. Jadi itu yang harus kita sadari bersama dalam pelayanan itu,
sekalipun itu ada kesempatan untuk kita melakukan pelayanan, tapi ya jangan semua diambil. Yakinlah Jadi, Tuhan juga pelayanan sesuai porsinya iya, ya. Tuhan juga memberikan kesempatan bagi yang lainnya gitu loh. Tinggal mungkin saya menebak pikiran Tuhan bahwa kita sedang dites apakah kita serakah atau enggak untuk melakukan itu. Luar biasa. Kalau Tere nih sebagai apa? Sebagai kalau di pemerannya sebagai rakyat, tapi kalau di balik layar sebagai tim make up. Wih, pinter make up berarti. Enggak juga. Amin. Amin gitu loh. Siapa tahu kan bisa buka jadi make up artis gitu. Amin. Karena memang Mbak Del, dalam kita pelayanan itu bukan masalah bisa atau nggak bisa ya. Sedikit ilmu yang kita punya, tapi kita mau untuk menerapkan Diaplikasikan. itu pas ya. Ada kan dalam Injil kan bahwa ada beberapa orang yang dikasih talenta sama Tuhan. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Kemudian ada yang dikembangkan jadi 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Tapi ada yang juga ditanam, dipendam di dalam tanah dan itu tidak berkembang. Jadi meskipun kita diberi berapapun, ya kita harus berusaha untuk mengembangkan itu. Keren. Dan bisa menularkan bakat juga kan. Betul. Kalau Resi, Aku sebagai hamba satu. hamba satu maksudnya? Itu yang itu loh, yang apa namanya? Yang suka di nomor 1 kan ya? Dia tidak mau dinomorduakan. Hamba yang bagaimana? Yang itu loh, yang tanya ke Petrus apa namanya? Engkau Oh. selalu bersama Yesus orang kaya. Wih, berarti itu Yang sinyal. boleh dong kan bisa dicobakan kan? Maksudnya ditampilkan dulu spoiler. Spoilernya. Gimana? Aktingnya kan kita pengen tahu aktingnya Resi gimana. Tapi aku lupa kata-katanya. Pakai kata-kata sendiri. Heeh. Hey. Masa hey. Kayak penyanyi dangdut ya? Maksudnya bukan depannya. Ya. Cobalah. Coba-cobalah. Spoiler, Kan kita spoiler tahu. sedikit Spoiler cuplikan dari film yang akan dibuat nanti. Hey, engkau yang selalu bersama Yesus orang Galilea itu kan? Sangat cocok sekali. Keren. Tapi cocok ya dengan visi wajahnya ya kayaknya ya. Betul. Besok kita akan juga mungkin ya dengan melihat Resi seperti ini kita akan membuat film ketika Adam dan Hawa dicobai. Ini jadi ular. Jadi ularnya. Ayo makan. Oh, dia membumbui Hawa kan ya. Iya. Makan itu. Tuhan Ayo yang mau. makanlah. Semua kan di sini boleh dimakan. Iya betul. Cocok ya. Mantap. Kayaknya aku cocok jadi antagonis. Peran antagonis itu Sandi. Oke. Dilihat ya, peran antagonis di sini. Siap. Oke, sebelum menutup podcast kita kali ini, ada pertanyaan terakhir. Aku mau tahu dong pesan-pesan kalian buat anak-anak muda Katolik gimana? Mungkin mulai dari Resi? Dari aku, ada masalah nggak ada masalah, jalanin dulu. Ojo lali dungo apa Res? Dengan sembarang kayak Semua doa, sing. pokoknya doa. Pokoknya yang kusyuk. Tere? Kalau aku bagi yang lagi gamon jangan lupa berdoa. Tetap ya masalah cinta ya. Koko Adi, pesennya itu buat anak-anak muda sekarang. Anak muda Katolik buat khususnya. anak-anak muda ya. Buat teman-teman muda ya. Ambillah kesempatan yang jarang orang ambil. Itu. Hmm. Ambillah kesempatan yang jarang orang ambil. Apa itu? Bisa nanti tanya kepada Koko Adi. Konsultasi langsung. Konsultasi langsung kepada Koko Adi. Instagramnya? Enggak. Oh, Instagram. Promo. Boleh Ini mau ya, promo. ya, Instagram ya. Marah. Instagramnya Angelika di Kudus. Kau Udah, mau ya. kreatif mana sah? Tere. Gracia Naid. Koko Adi mungkin. Enggak. Oh, enggak Instagram. pakai. Instagram no, kitab suci. Yes. Wes. Semoga. Aduh. Oke, sekian bincang-bincang santai kita kali ini. Terima kasih Koko Adi, Sama-sama. Tere, Resi atas
Kehadirannya. kehadirannya. Dadakan loh ini tadi kita lihat, kita panggil langsung podcast deh. Oke, kalau gitu kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo.